Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat rahmat dan hidayahnya, kita bisa melaksanakan kuliah pada pagi hari ini seperti biasanya. Kemudian, salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi mengenai sistem saraf pada hewan. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Anggota dari kelompok 11 terdiri dari Anissa Aulia Putri Rosa sebagai penyaji, kemudian saya sendiri Ririn Erlina sebagai moderator, dan yang terakhir yaitunya Poppy Ayu Saputri sebagai penyaji. Baiklah, langsung saja masuk kepada materi yang pertama yang akan saya jelaskan sendiri. Materi yang pertama mengenai pengertian sistem saraf. Sistem saraf berasal dari kata saraf, yang mana merupakan benda silinder serat yang keluar dari otak dan senter cord, dan cabang berulang-ulang untuk menginnervasi setiap bagian tubuh. Sistem saraf adalah sistem organ yang terdiri atas serabut saraf yang tersusun atas sel-sel saraf yang saling terhubung dan esensial untuk persepsi sensoris indrawi, aktivitas motorik volunter dan involunter organ atau jaringan tubuh, dan homeostatis berbagai proses fisiologis tubuh. Sistem saraf merupakan jaringan paling rumit dan paling penting karena terdiri dari jutaan sel saraf atau neuron yang saling terhubung dan vital untuk perkembangan bahasa, pikiran, dan ingatan. Sistem saraf pada hewan terbagi atas dua, yakni sistem saraf hewan bertulang belakang atau vertebrata dan sistem saraf hewan yang tak bertulang belakang atau invertebrata. Sistem saraf pada hewan bervariasi dalam struktur dan bentuk. Pada vertebrata, sistem saraf terdiri saraf pusat dan perifer, sedangkan invertebrata mempunyai sistem saraf yang berbentuk seperti tangga tali. Walaupun berbeda struktur dan bentuknya, sistem saraf vertebrata dan invertebrata memiliki kesamaan fungsi, yakni mengatur dan mengendalikan kerja alat-alat tubuh, mengetahui perubahan yang terjadi pada lingkungannya, serta mengatur dan mengendalikan tanggapan terhadap rangsangan yang datang dari lingkungannya. Sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat atau SSP terdiri dari otak dan medula spinalis. Tidak ada bagian otak yang bekerja sendiri dan terpisah dari bagian-bagian otak lain karena anyaman neuron-neuron yang terhubung secara anatomis dan sinapsis. Dan neuron-neuron di seluruh otak berkomunikasi secara ekstensif satu sama lain dengan secara listrik atau kimiawi. Akan tetapi, neuron-neuron yang bekerja sama untuk melaksanakan fungsi tertentu cenderung tersusun dalam lokasi yang terpisah. Karena itu, meskipun merupakan suatu keseluruhan yang fungsional, otak tersusun menjadi bagian-bagian yang berbeda. Bagian-bagian otak dapat dikelompokkan dalam berbagai cara bergantung pada perbedaan anatomik, spesialisasi fungsi, dan perkembangan evolusi. Berikut ini merupakan gambar dari sistem saraf pusat dan fungsinya, di mana terdiri dari cerebrum, medula oblongata, pons, mesenpalon, hipotalamus, talamus, dan disenpalon. Kemudian, makroanatomi sistem saraf pusat yang terdiri dari meninges, encephalon, dan medula spinalis. Gambar berikut merupakan bagian-bagian dari meninges yang terdiri dari skin, periosteum, cranium, dura mater, dan arachnoid mater, dan pia mater. Mikroanatomi saraf pusat. Encephalon terdiri dari cerebrum, cerebellum, dan brainstem, dan medula spinalis secara histologi terbagi menjadi dua komponen utama, yaitu substansi grisea dan substansi alba. Substansi grisea, jaringan saraf berisi banyak perikarya atau soma dari neuron, dendrit, glia, pembuluh darah, dan sedikit serabut saraf yang bermialin. Kemudian substansi alba, yaitunya kontras dengan substansi grisea. Substansi alba berwarna putih, tidak mempunyai perikarya, akson bermialin secara merata. Fungsi bagian-bagian sistem saraf pusat yang terdiri dari otak depan, otak tengah, dan otak belakang. Kemudian sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi terdiri dari dua. Yang pertama sistem saraf sadar dan yang kedua sistem saraf otonom.
Sistem saraf sadar yaitu sistem saraf sadar mengontrol aktivitas yang kerjanya diatur oleh otak. Sedangkan sistem saraf otonom yaitu mengontrol aktivitas yang tidak dapat diatur oleh otak, antara lain denyut jantung, gerak saluran pencernaan, dan sekresi keringat. Selanjutnya, reseptor pada hewan. Eksteroseptor memberi informasi kejadian-kejadian pada permukaan tubuh hewan. Eksteroseptor adalah suatu alat penerima rangsang dari luar. Misalnya, bila kita digigit nyamuk atau dihinggapi serangga, dengan secara refleks kita akan melakukan respon terhadap bekas gigitan tadi, misalnya menggaruk bekasnya. Indera peraba dan tekanan diketahui sebagai indera dirasakan oleh ujung-ujung saraf pada folikel-folikel rambut, yaitu ujung-ujung saraf Merkels dan Pacini. Ujung saraf Pacini yang berbentuk oval adalah reseptor tekanan. Sekian materi dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh Poppy. Kepada Poppy dipersilahkan. Baik, saya Poppy Aisyah Putri, NIM 18031078. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai fungsi sistem saraf. Sistem saraf berfungsi yang pertama yaitu sebagai input. Input adalah penghantar atau kondisi sinyal dari reseptor sensoris, misalnya yaitu sel-sel pendeteksi cahaya di mata ke pusat integrasi. Fungsi yang kedua yaitu sebagai integrasi. Integrasi adalah proses penerjemahan informasi yang berasal dari stimulasi reseptor sensoris oleh lingkungan dan kemudian dihubungkan dengan reseptor tubuh yang sesuai. Selanjutnya, yang ketiga yaitu sebagai output. Output motoris adalah penghantaran sinyal dari pusat integrasi, yaitu SSP ke sel-sel efektor, sel-sel otot atau kelenjar yang mengaktualisasikan respon tubuh terhadap stimulus tersebut. Selanjutnya, fungsi sistem saraf yaitu pada tingkatan paling dasar, fungsi sistem saraf adalah untuk mengirimkan sinyal dari satu sel ke sel lainnya, atau bisa juga disebut sebagai proses pengiriman sinyal dari satu bagian tubuh ke bagian tubuh lainnya. Pada tingkatan lebih terintegrasi, fungsi primer sistem saraf adalah untuk mengontrol tubuh. Sistem saraf pada hewan vertebrata. Yang pertama yaitu sistem saraf pada amfibi. Sistem saraf pada amfibi terdiri atas sistem saraf sentral dan sistem saraf periferium. Sistem saraf sentral terdiri dari encephalon dan medula spinalis. Encephalon terdapat pada kotak otak. Pada sebelah dorsal akan tampak dua lobus olfaktorium menuju saccus nasalis. Dua hemispherium cerebri atau cerebrum kanan dan kiri yang membentuk ooid yang dihubungkan dengan commissure anterior, sedangkan bagian anteriornya bergabung dengan diencephalon medialis. Di bagian belakang ini terdapat dua bulatan lobus opticus yang ditumpuk otak tengah. Otak tengah sebelah bawahnya merupakan cerebrum. Di belakang terdapat bagian terbuka sebelah atas yakni medulla oblongata yang berhubungan dengan medulla spinalis dan berakhir di sebelah velium terminale. Sistem saraf pada amfibi dibedakan menjadi sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat meliputi otak dan sumsum tulang belakang. Pada amfibi, otak dan sumsum tulang belakang dilindungi oleh tengkorak dengan ruas-ruas tulang belakang. Juga dibungkus oleh dua lapisan selaput, yaitu durameter yang berbatasan dengan tulang dan pipiameter yang berbatasan dengan jaringan saraf. Selanjutnya yaitu sistem saraf pada aves. Sistem saraf pada aves atau burung ini serupa dengan sistem saraf pada manusia dan hewan menyusui. Segala kegiatan saraf diatur oleh sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Otak burung juga terdiri atas 4 bagian, yaitu otak besar, otak tengah, otak kecil, dan sumsum lanjutan. Otak kecil pada burung mempunyai
lipatan-lipatan yang memperluas permukaan sehingga dapat menampung sejumlah neuron yang cukup banyak. Perkembangan otak kecil ini berguna bagi pengaturan keseimbangan burung di waktu saat ia terbang. Selain otak kecil, otak besar pada burung juga bisa tumbuh dengan baik, namun pada otak besar burung berbeda dengan otak besar pada manusia. Permukaan pada otak besar pada burung tidak berlipat-lipat, sehingga jumlah neuron pada burung berkembang dengan membentuk dua gelembung. Perkembangan ini berhubungan dengan fungsi penglihatannya. Mata besar dengan adanya pekten, yaitu sebuah membran bervaskulasi dan berpigmen yang melekat pada mangkuk optik dan berlanjut ke dalam humor vitreous. Saraf optik memiliki sklera mata di tempat yang disebut bingkai skleral. Penglihatan terhadap warna sangat tajam dan cepat berakomodasi pada berbagai jarak. Pada retina mata burung ada dua macam sel indera penerima rangsang cahaya, yaitu pada sel batang dan sel kerucutnya. Lensa mata pada burung mempunyai akomodasi yang baik. Sel batang peka terhadap rangsangan cahaya lemah, sedangkan sel kerucut peka terhadap cahaya yang kuat. Pada saat malam, burung memiliki retina yang banyak mengandung sel batang. Burung siang yang beraktivitas pada siang hari biasanya dia memiliki banyak sel kerucut. Selanjutnya, sistem saraf pada Pisces. Ikan menerima rangsangan dari lingkungan melalui organ perasa. Rangsangan tersebut selanjutnya diteruskan dalam bentuk impuls ke otak. Respon yang diberikan oleh otak dimanifestasikan dalam bentuk tingkah laku sel-sel saraf melalui berkembang sejak permulaan. Stadia embrio dan berasal dari lapisan germinal terluar. Unit terkecil dari sistem saraf disebut dengan neuron. Setiap neuron terdiri atas inti dan jaringan. Perpanjangan sel terdiri atas dendrit yang berfungsi sebagai penerima impuls dan akson yang berfungsi sebagai penerus impuls. Pertemuan antara akson dan dendrit dari sel saraf lainnya disebut dengan sinapse. Ikan biasanya memiliki otak yang relatif kecil terhadap ukuran tubuhnya dibandingkan dengan vertebrata lainnya. Namun beberapa ikan memiliki otak yang relatif besar, terutama mormyrids dan hiu. Di bagian depan adalah lobus penciuman yang berfungsi sebagai penerima dan memproses sinyal dari lubang hidung melalui dua saraf pencium. Lobus penciuman yang sangat besar pada ikan yang suka berburu dengan cara merangsang bau seperti hagfish, hiu, dan lele. Ikan memiliki otak yang pendek, lobus olfaktorius, hemisfer cerebral, dan diencephalon kecil, sedang lobus opticus dan cerebrum besar. Ada 10 pasang saraf kranial. Korda saraf tertutup dengan lengkung-lengkung neural sehingga mengakibatkan saraf spiral berpasangan pada tiap segmen tubuh. Terdapat pada ikan yang bertulang menulang yaitu saku olfaktoris pada moncong dengan sel-sel yang sensitif terhadap substansi yang larut dalam air. Kuncup perasa di sekitar mulut. Mata besar mungkin hanya jelas untuk melihat dekat, akan tetapi dapat digunakan untuk mendeteksi benda-benda yang bergerak di atas permukaan air atau di daratan. Telinga dalam dengan 3 saluran semisirkular dan setiap otolit untuk keseimbangan. Ikan tidak mempunyai telinga tengah, jadi tidak ada gendang telinga pada ikan. Selanjutnya, sistem saraf pada reptil. Reptil memiliki otak dengan 2 lobus olfaktorius yang panjang, hemisfer cerebral, 2 lobus opticus, cerebellum, dan medula oblongata yang melanjut ke korda saraf. Di bawah hemisfer cerebral terdapat trakt
nervus opticus dan saraf opticus infundibulum. Dan hipofisis terdapat 12 saraf kranial. Pada lidah terdapat kuncup-kuncup perasa dan terdapat organ pembau pada rongga hidung. Mata dengan kelenjar air mata, telinganya seperti telinga vertebrata rendah. Saluran auditori eksternal tertutup kulit dengan membran timpani. Telinga dalam dengan 3 saluran semisirkular untuk mendengar. Dari ruang timpani ada saluran eustachius yang bermuara dalam faring di belakang hidung dalam. Selanjutnya, sistem saraf pada mamalia. Sistem saraf pada mamalia secara umum memiliki tingkat perkembangan yang lebih tinggi dari kelas-kelas vertebrata lainnya. Cerebrum berukuran lebih besar jika dibandingkan keseluruhan pada bagian otak. Mamalia memiliki 12 pasang saraf krinal dan 31 pasang saraf spinal. Pada mamalia, cerebrumnya besar jika dibandingkan dengan keseluruhan otak. Cerebrum juga besar dan berlobus lateral 2 buah. Lobus opticus ada 4 buah. Setiap bagian lateralnya dibagi oleh alur transversal menjadi lobus anterior dan posterior. Mempunyai telinga luar. Gelombang suara disalurkan melalui meatus auditori eksternal ke membran timpani. Telinga tengah mengandung 3 buah osikel auditori, koklea agak berkelok, mata tidak mengandung pekten, seperti yang terdapat pada burung. Materi selanjutnya yaitu sistem saraf pada hewan invertebrata. Tidak semua vertebrata atau invertebrata ini memiliki sistem saraf. Hewan yang tergolong protozoa dan porifera tidak memiliki sistem saraf. Setiap sel penyusun tubuh hewan tersebut mampu mengadakan reaksi terhadap stimulus yang diterima dan tidak ada koordinasi antara satu sel dengan sel tubuh lainnya. Hewan bersel satu seperti amuba dan paramecium, meskipun tidak memiliki urat saraf, tapi protoplasmanya dapat melakukan segala kegiatan sebagai makhluk hidup seperti iritabilitas, bergerak, dan penyesuaian diri terhadap lingkungannya. Baiklah, sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Anissa Auliarosa Putri. Kepada Anissa dipersilahkan. Baiklah, saya Anissa Auliarosa Putri akan menjelaskan materi dari lanjutan sistem saraf pada invertebrata. Yang pertama, itu sistem saraf pada platyhelminthes atau cacing pipih. Pada platyhelminthes sudah memiliki sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sel-sel saraf pada cacing pipih terkonsentrasi menjadi sebuah ganglion dengan 2 lobus di bagian muka yang disebut dengan ganglion kepala atau otak primitif. Dari ganglion kepala, terdapat 2 tali saraf memanjang ke belakang tubuhnya membentuk seperti tangga. Karena itu, disebut saraf tangga tali. Pada sistem saraf tepi, terdiri atas saraf-saraf yang tersusun secara transversal atau melintang yang menghubungkan tali saraf dengan saraf-saraf yang lebih kecil yang terletak tersebar di semua bagian tubuh. Ganglion kepala mempunyai peran sebagai pusat sensoris yang menerima impuls dari titik mata dan reseptor lainnya pada kepala. Ganglion kepala tidak mempunyai peran untuk mengkoordinasi aktivitas otot. Yang kedua, itu sistem saraf pada Coelenterata atau hewan berongga. Pada Coelenterata memiliki sistem saraf sederhana yang tersebar berbentuk jala yang berfungsi mengendalikan gerakan dalam merespon rangsangan. Sistem saraf pada hewan ini terdapat pada mesoglea. Mesoglea adalah lapisan bukan sel yang terdapat di antara lapisan epidermis dan gastrodermis. Gastrodermis tersusun dari bahan gelatin. Pada Coelenterata aquatic seperti hidra, ubur-ubur, dan anemon laut, pada mesogleanya terletak di antara epidermis dan gastrodermis terdapat sistem saraf difus karena sel-sel saraf masih tersebar saling berhubungan satu sama lain menyerupai jala yang disebut saraf jala. Sistem saraf ini terdiri atas sel-sel saraf berkutub 1, berkutub 2, dan berkutub banyak yang membentuk sistem yang saling berhubungan seperti jala. Meskipun demikian, impuls dari satu sel ke sel yang lainnya lewat melalui sinaps. Saraf jala sudah merupakan sistem sinaps, tapi tidak mempunyai ciri-ciri sinaps.
Yang ketiga, itu ada sistem saraf pada Echinodermata. Sistem saraf pada hewan ini masih merupakan sistem saraf primitif. Meskipun sel-sel saraf tersusun dalam bentuk cincin saraf sekeliling rongga mulut dan mempunyai cabang ke tiap lengan, tetapi susunan saraf di dalamnya masih difus, seperti jala. Belum ada pengelompokan dalam ganglion. Sel-sel saraf berhubungan dengan kaki pembuluh, duri, dan lain-lain. Meskipun sistem saraf pada hewan ini masih difus seperti pada Coelenterata, tapi sudah mempunyai struktur tertentu dan fungsinya sudah lebih maju. Pada sel saraf hewan ini itu terdapat sel saraf motorik, sel saraf sensorik, dan telah ada refleks. Yang keempat, sistem saraf Annelida. Pada hewan policeta, yaitu cacing Annelida yang umumnya hidup di laut, terdapat ganglion cerebral atau ganglion supraesophageal, dapat juga disebut sebagai otak yang terletak di sebelah dorsal kepala. Ganglion supraesophageal itu dihubungkan dengan ganglion subesophageal oleh dua buah saraf circumesophageal. Dari ganglion subesophageal itu mengalir ke belakang sebatang saraf ventral. Dalam setiap metamer atau segmen batang saraf ventral itu membuat tonjolan sebagai segmen ganglion. Batang saraf ventral bercabang-cabang lateral. Palpus dan tentakel pada hewan ini merupakan indera yang menerima saraf dari ganglion supraesophageal. Terdapat mata sederhana sebanyak 4 buah. Mata sederhana itu terdiri dari kornea, lensa, dan retina sehingga analog dengan mata pada vertebrata. Pada cacing tanah, sudah mempunyai perkembangan sistem saraf yang lebih maju, yaitu telah terbentuknya ganglia yang segmental sepanjang tubuhnya. Ganglion supraesophagus, yang disebut juga dengan otak, fungsinya masih tetap sebagai sebuah stasiun relay sensoris dari reseptor yang peka terhadap cahaya, sentuhan, dan zat kimia pada permukaan tubuh di sekitarnya. Hewan ini mempunyai ganglion pada tiap ruas tubuhnya. Ganglia segmental tersebut dihubungkan dengan tali saraf ventral. Tiap ganglion mempunyai fungsi sebagai pusat yang menerima impuls dari saraf sensorik dari reseptor kulit yang ada di sekitarnya. Selain itu, terdapat serabut saraf berukuran besar yang menyebabkan otot longitudinal pada semua ruas berkontraksi bersama-sama. Yang kelima, sistem saraf pada arthropoda. Sistem saraf pada hewan ini mempunyai struktur bilateral seperti pada cacing tanah dan moluska primitif. Perkembangan yang kompleks pada otak hewan ini sangat berbeda dari spesies ke spesies, tapi pada dasarnya mempunyai 3 bagian, yaitu protocerebrum, deuterocerebrum, dan tritocerebrum. Pada arthropoda, otak merupakan stasiun relay sensorik dan mempunyai pengaruh untuk mengontrol ganglia segmental yang lebih rendah seperti pada toraks dan abdomen. Ganglia segmental pada hewan ini merupakan pusat refleks lokal. Yang keenam, sistem saraf moluska. Moluska adalah hewan tripoblastik yang bertubuh lunak. Pada tiram terdapat 3 pasang ganglion, sepasang dekat esofagus, sepasang dalam kaki, dan sepasang dekat ujung posterior massa visceral. Ganglion-ganglion itu dihubungkan satu dengan yang lain dengan serabut-serabut longitudinal dan yang anterior juga oleh serabut-serabut transversal. Sel-sel sensorik mungkin peka terhadap sentuhan dan cahaya, tetapi di sepanjang batas mantel. Organ untuk mendeteksi gangguan keseimbangan terdapat pada tiram. Organ perasa kurang berkembang dibandingkan anggota moluska lainnya. Pada bekicot, saraf-saraf ganglion secara rapat berpasangan sebagai saraf cerebral, saraf kaki, dan saraf jeroan. Saraf-saraf dari ganglia itu melanjut ke seluruh sistem organ. Pada gastropoda, cerebral atau ganglion suboesophagus mempunyai peran untuk mengontrol ganglia yang lebih bawah. Aktivitas refleks atau gerakan pada hewan ini dikontrol oleh aktivitas 4 pasang ganglion, yaitu ganglia cerebral, pedal, pleural, dan visceral. Pada cephalopoda, terdapat otak yang kompleks karena adanya penggabungan berbagai ganglia yang letaknya mengelilingi oesophagus. Karena itu, otaknya mempunyai bagian supraesophagus dan suboesophagus. Pada bagian suboesophagus terdapat pusat pernafasan untuk inspirasi dan ekspirasi. Yang keenam, sistem saraf pada insekta.
Sistem saraf pada hewan ini terdiri dari banyak sel saraf atau neuron yang saling berhubungan yang menyebar ke seluruh tubuh. Secara tipikal, bentuk neuron di salah satu ujungnya berupa semacam serabut disebut dengan dendrit, dan di ujung lain memanjang dan ujungnya bercabang-cabang disebut akson. Antar neuron berhubungan melalui aksonnya. Titik di mana dua neuron berhubungan disebut sinap. Ujung akson yang berhubungan neuron lainnya disebut presinap, sedangkan bagian dari neuron yang berhubungan dengan presinap disebut postsinap. Impuls saraf berjalan dari satu neuron ke neuron berikutnya sepanjang akson melalui sinap. Di daerah sinap, impuls saraf diteruskan oleh neurotransmitter yang banyak jenisnya. Berjalannya impuls saraf merupakan proses yang sangat kompleks. Proses ini dipengaruhi oleh keseimbangan ion-ion K+, Na+, Ca++, Cl-, berbagai macam protein, enzim, neurotransmitter, dan lain-lain yang saling mempengaruhi. Gangguan pada salah satu faktor mengakibatkan impuls saraf tidak dapat berjalan secara normal, sehingga serangga tidak mampu merespon rangsangan. Baiklah, sekian penjelasan materi dari saya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian dan terima kasih. Itulah hasil diskusi dari kelompok 11. Mohon maaf atas kesalahan dan kehilafan. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.